Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Umi akan menjelaskan tentang tematik muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 1 subtema 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hatimu dimulai. Selesai? Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan materi IPS tema 1 subtema 2 adalah pembahasan yang pertama tentang kenampakan alam. Jadi kenampakan alam itu eh, Kenampakan alam itu sebenarnya terbagi menjadi dua Nana ya, nanti ada penampakan secara alami dan juga secara buatan, nanti akan perlu dijelaskan. Lalu kemudian ada jenis-jenis peta, nanti jenis peta itu ada berapa saja, lalu juga ada keragaman flora dan fauna yang tersebar di Indonesia pada peta. Nah, anak-anakku sekalian, berikut Bumi akan menjelaskan satu persatu. Muatan IPS ini ada di tema 1, subtema 2, PB3. Anak-anakku sekalian perlu diketahui bahwa buku yang Bumi pakai adalah buku tema dan juga buku pendamping, buku pena ya Nana ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah memiliki buku pena dan buku tema, boleh disiapkan bukunya terlebih dahulu, lalu boleh juga menyiapkan buku tulisnya jika ada yang perlu ditulis dan lain sebagainya, boleh boleh untuk dicatat ya. Baik, kita mulai ya Nana ya. Jadi gambar yang pertama yang kalian lihat ini adalah merupakan salah satu contoh penampakan alam ya Nana ya. Ini adalah sebuah pantai. Mungkin kalau kalian sering ya pergi ke sebuah tempat kita untuk melakukan sebuah refreshing, salah satunya adalah pantai ya. Oke. Nah, kemudian Bu Umi mau bertanya Nana, apa itu penampakan alam? Jadi penampakan alam itu sebenarnya terbagi menjadi dua Nana ya, secara alami dan juga secara buatan ya Nana ya. Nah, kalau penampakan alam secara penampakan alam itu yaitu segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Itu adalah penampakan alam ya Nana ya. Jadi yang baik di darat maupun di laut. Nah, contoh penampakan alam itu antara lain ini yang Nana, ada dataran rendah, Nana ya. Nah, ini dataran rendah ini juga apa namanya Nana, hasil ini ya Nana ya, hasil apa namanya, campur tangan dengan manusia ya. Sebenarnya sudah ada cuma dikelola lagi bersama oleh manusia. Nah, ini tergolong dalam apa namanya, seperti ada sawah dan ini kita lihat itu adalah penampakan buatan ya. Nah, ini adalah padang rumput anak-anak. Kalau padang rumput ini adalah kenampakan alami ya Nana ya. Artinya penampakan yang memang sudah tercipta, yang diciptakan oleh Tuhan untuk makhluknya gitu ya. Lalu ada laut. Nah, laut ini juga bukan buatan manusia, ini termasuk penampakan alami gitu anak-anak ya. Lalu ada pantai tadi anak-anak ya. Pantai juga merupakan sebuah kenampakan alami ya anak-anak ya. Lalu ada lembah. Nah, ini kalau lembah ini kalau kita lihat gambarnya, ini adalah lembah yang difungsikan atau diolah oleh manusia sebagai lahan pertanian anak-anak ya, sehingga termasuk dalam apa namanya, eee penampakan buatan ya. Kemudian ada sungai, kalau ini alami ya anak-anak ya, dan juga danau, danau ini juga penampakan alami ya, dan ada gunung, ya alami juga. Jadi, anak-anak harus bisa membedakan mana yang kenampakan alami dan kenampakan buatan. Nah, sekarang Bu Umi mau kasih tahu apa itu kenampakan buatan. Jadi kenampakan buatan itu adalah sesuatu yang ada di alam tapi ada campur tangan manusia. Nah, kalau lawannya tanpa campur tangan manusia itu namanya penampakan alami ya, Nana ya. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang Bu Umi kasih contoh nih penampakan buatan apa sih? Ya, ini ada bendungan ya. Fungsi bendungan anak-anak tahu pasti ya. Banyak untuk irigasi, untuk
pembangkit listrik tenaga air, anak-anak ya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk wisata dan lain sebagainya ya, banyak manfaatnya ya. Lalu ada, tempat berhentinya, pesawat terbang anak-anak ya, apa namanya, betul, bandara ya. Ini adalah sebuah bandara, jadi tempat, berhentinya, kapal terbang atau pesawat ya. Berikutnya adalah pelabuhan ya. Pelabuhan, ini adalah juga termasuk penampakan buatan ya. Berikutnya adalah, perkebunan. Nah, perkebunan ini juga merupakan penampakan buatan karena memang, ada campur tangan manusia ya. Jadi lahannya udah disiapkan nih sama Tuhan, tapi dikembangkan atau diolah kembali oleh manusia sehingga, eee, apa, sehingga terjadi kenampakan yang indah gitu ya, jadi dikategorikan dalam penampakan buatan. Kebun binatang ya, siapa yang belum kenal kebun binatang? Di kebun binatang itu banyak sekali anak-anak ya, jenis hewan, yang, baik itu mulai dari yang buas maupun tidak buas ya, sehingga, eee, seperti hutan-hutan buatan gitu anak-anak ya. Nah ini adalah kenampakan buatan, contoh-contoh kenampakan buatan. Sekarang kita masuk ke peta, Nana. Nah, jadi kenampakan buatan dan kenampakan, alami itu bisa digambarkan dalam sebuah peta gitu ya, Nana ya. Jadi nanti, di peta itu akan tuliskan atau dijelaskan bahwa Indonesia dengan, beberapa pulaunya, ya pulau-pulau yang terbesar itu anak-anak, tersebar beberapa kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Nah, untuk itu Bu Umi akan menjelaskan sedikit tentang peta terlebih dahulu. Ini adalah peta Indonesia anak-anak ya. Nah, jadi di peta ini kalian akan, ada sebuah peta yang memang, menggambarkan, di kota di pulau itu terdapat, kenampakan alam, alami dan juga kenampakan buatan. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, gitu, jadi dibuat dengan skala tertentu. Jadi, kalau kita pikirkan, masa iya ya Indonesia seluas ini bisa masuk dalam sebuah gambar? Bisa, karena memang dibuat dengan skala tertentu. Misalnya, 1 kilometer ya persegi bisa dibuat menjadi 10 sentimeter. Misalnya seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut jenis peta anak-anak. Mungkin anak-anak pernah melihat sebuah peta, ada yang peta, memang khusus gitu ya anak-anak ya. Jadi peta khusus ini, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari, suatu daerah. Biasanya peta khusus ini disebut dengan peta tematik anak-anak. Jadi, peta khusus ini lebih spesifik ya, jadi lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya, peta kependudukan di Indonesia. Jadi tentang peta kependudukan. Jadi nanti di peta itu akan dijelaskan berapa banyak laki-lakinya, berapa banyak perempuannya gitu anak-anak ya. Kemudian bagaimana kepadatan penduduknya pada wilayah itu gitu ya. Kemudian, eee, penyebaran penduduknya bagaimana, mana yang banyak, mana yang sedikit gitu. Kemudian kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk agrarisnya gitu dan lain sebagainya. Nah itu namanya peta khusus. Nah jenis peta yang kedua yaitu peta umum. Nah peta umum ini itu lebih menggambarkan suatu daerah secara umum anak-anak. Nah dalam peta umum biasanya digambarkan adalah, nah ini dia, ada kenampakan alam dan juga alami dan juga penampakan, buatan gitu ya Nana ya, pada peta umum ini gitu. Nah ini adalah contohnya, Bumi berikan contoh nanti kalian boleh cari yang lain, peta yang lain, mana yang tergolong dalam peta umum dan peta khusus. Nah ini yang di sini adalah, kenampakan alam anak-anak, walaupun di situ hanya tertulis hasil tambang ya, tapi di situ akan terlihat bahwa ini adalah penampakan alam ya, baik itu alami maupun, buatan gitu ya. Tapi, anak-anakku sekalian, yang kita lihat di sini misalnya ya, kita mau lihat emas dan perak. Oh, emas dan perak ini,
masuk, di daerah mana? Nah ini, oh Pulau Bintan. Nah dari legenda yang ada maka, ini, dapat membantu kita untuk melihat, kenampakan atau hasil alam apa yang terdapat pada, daerah itu atau wilayah itu gitu ya. Lalu ada lagi contoh, peta, khusus. Nah kalau peta khusus ini contohnya ini yang Bu Umi tampilkan adalah kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi ya tahun 2010. Nah, jadi dari data yang berwarna-warni ini yang Bumi tunjuk anak-anak, ini kalian bisa membaca ya bahwa yang berwarna hijau ini kurang dari 10 kilometer persegi gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, materi selanjutnya yaitu keragaman flora dan fauna anak-anak ya, yang tersebar di Indonesia pada peta ya, tentunya peta Indonesia. Nah, baik, kita mulai satu-satu anak ya. Jadi pada pulau apa namanya? Pada pulau Sumatera, anak-anak ya, pada pulau Sumatera ada flora dan faunanya, anak-anak ya. Jadi flora dan faunanya itu yang terkenal di Sumatera itu adalah floranya. Nah ya, kalau flora itu berarti tumbuhan ya. Nah tumbuhan. Jadi misalnya ada bungong jumpa, ada kenanga, ada sirih. Kemudian kalau faunanya yaitu ada gajah, orangutan, dan harimau. Anak-anakku sekalian, informasi ini atau keterangan pelajaran ini semua ada di buku pena. Jadi kalau kalian punya buku pena silahkan dibuka ya. Ada di buku kalian, nanti silahkan dibaca. Di Sumatera itu juga terdapat gunung dan pegunungan, salah satunya ada Gunung Leuser gitu ya. Kemudian juga ada sungainya, ada Sungai Musi, Asahan, dan masih banyak lagi ya. Lalu juga Sumatera ini cukup banyak terjadi hutan hujan dan juga hutan gambut anak-anak ya. Nah, itu tadi. Lah, kemudian berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini anak-anak flora yang terkenal yaitu bunga anggrek hitam dan juga fauna yang terkenal adalah orangutan, pesut ya anak-anak ya, owa dan bekantan itu ya. Sungainya banyak anak-anak ya. Sungainya ada Sungai Kapuas, kemudian Kayahan, kemudian Barito ya. Itu adalah contoh-contoh sungai terbesar ya, walaupun banyak sekali sungainya di Kalimantan ya. Kemudian wilayahnya sebagian besar ini wilayah Kalimantan itu ditutupi oleh hutan hujan ya. Selanjutnya adalah Jawa. Nah, Jawa ini anak-anak, Jawa ini eh, gunung dan pegunungannya itu paling banyak di antara pulau yang lain anak-anak. Bahkan memiliki gunung yang aktif gitu ya, gunung yang aktif ya. Eh, seperti contohnya Gunung Semeru, Gunung Kelut anak-anak ya. Masih banyak ya gunung yang lain, kemudian ada pegunungan Kapur Selatan ya. Dan juga ada sungai yang terkenal di Jawa, ada Sungai Bengawan Solo yang ada lagunya Bengawan Solo itu ya Nana ya. Mungkin Nana akan kenal ya, nanti dicari ada lagunya ya, lagu Bengawan Solo yang mengingatkan kita bahwa sungai yang panjang sekali di Pulau Jawa ini ya. Dan satunya adalah Sungai Citarum ya. Nah, kemudian anak-anak di Pulau Jawa ini banyak hutan dengan curah hujan yang cukup tinggi ya. Nah, juga selain itu, selain hutannya dengan curah hujan yang cukup tinggi juga memiliki padang rumput kering ya Nana ya, yang terdapat di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Nah, sedangkan flora dan fauna yang terkenal, ya, floranya yaitu ada salak condet, kemudian kepel dan cempaka putih, gandaria ya, serta sedap malam anak-anak. Itu adalah flora yang terkenal dari Pulau Jawa. Sedangkan faunanya itu ada banteng, ada macan tutul Jawa dan juga ayam bekisar ya. Ini adalah flora yang terdapat di Pulau Jawa. Ini adalah gambaran garis besarnya. Nanti kalau misalnya kalian dari pulau ini dan terkenal dengan ininya, ya itu juga sebenarnya salah satunya gitu anak-anak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu adalah Pulau Sulawesi anak-anak. Pulau Sulawesi juga tidak kalah banyaknya ya flora dan fauna yang ada di sana.
Salah satu flora yang ada di sana yaitu ada kayu eboni dan juga kayu damar. Kemudian, apa namanya, sedangkan, eee, apa, faunanya itu adalah, maleo, kus-kus dan juga anoa. Nah, itu yang ada di Sulawesi. Sedangkan gunung dan pegunungannya banyak anak-anak ya, seperti ada Gunung Lompo, kemudian Gunung, Malino dan juga Lakon ya. Nah, sedangkan sungainya, sungai yang besar ya anak-anak ya, yang ada di Sulawesi yaitu ada Cenrana, Malili dan juga Poso ya. Nah, itu adalah, eee, apa namanya, penyebaran ya flora dan fauna yang ada di, Pulau Sulawesi. Selanjutnya yaitu, apa ini, Pulau Kepulauan Nusa Tenggara dan juga Bali. Nah, anak-anakku sekalian di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ini adalah, flora dan fauna yang terkenal. Floranya yaitu ada ajang kelicung dan juga cendana ya. Sedangkan faunanya eee, ada komodo dan juga, jalak Bali. Itu adalah flora dan faunanya yang terkenal. Sedangkan sungainya banyak ya, sungainya juga, ada ini ya anak-anak ya, maaf, gunung anak-anak ya, gunung dan kalau yang di Bali dan apa ini, Kepulauan Nusa Tenggara, itu yang terkenal selatnya anak-anak ya. Ada selat, yaitu ada Selat Alas, kemudian, Sumba, kemudian Ombai dan Bali ya. Lalu gunung dan pegunungannya, eee, gunung yang terkenal di Kepulauan Nusa Tenggara dan juga Bali adalah Rinjani, Tambora, Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Molo ya. Banyak ya, banyak banget ya. Oke, berikutnya adalah, eee, ini anak-anak, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali itu memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering gitu ya. Indah banget ya kalau kita pernah ke Bali, Bumi belum pernah soalnya ya. Nanti kapan-kapan kalau kita ada rezeki ya. Dan Indonesia keadaannya aman dulu deh ya, aman dari si corona gitu anak-anak ya. Lalu berikutnya adalah, Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, jadi di Papua ini itu terdapat, flora dan juga fauna anak-anak ya. Penyebaran flora dan fauna yang terkenal dari sana itu, floranya itu adalah, seperti bunga anggrek, larat dan juga buah merah yang terkenal ya. Sedangkan faunanya adalah, burung cendrawasih dan nuri raja Ambon gitu ya. Nah, sedangkan gunungnya, gunung yang terkenal dari, Kepulauan Maluku dan Papua ini ada gunung, apa itu namanya, Gamkunaro, kemudian Puncak Jaya dan pegunungan yang terkenal adalah Jaya Wijaya. Jadi pegunungan sangat tinggi ya anak ya. Nah, itu adalah, penyebaran flora dan fauna ya, flora dan fauna yang ada di, pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, anak-anak boleh nanti kalau ada buku penanya, ada semua di sana. Jadi kalau di buku tema itu disuruh ngisi ya, disuruh menjawab, kalian pasti akan bisa menjawab ketika telah membaca buku pena nanti ya. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ya, ternyata materi tadi adalah, materi terakhir anak-anak. Jadi, sudah Bumi jelaskan pada materi IPS ini ya, tema 1, subtema 2. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja dulu dari Bu Umi. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.